Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai respon imun terhadap patogen. Nah, untuk respon imun ini itu masih ada kaitannya dengan materi bioteknologi farmasi yang kemarin. Harusnya teman-teman sudah menyimak, akan tetapi karena ada pergantian dengan Pak Arwoko, jadi ini apa, teman-teman belum sempat menyimak. Nah, uh, sebelum menonton video ini, ada rekomendasi juga dari saya untuk yang uh, bioteknologi itu teman-teman bisa tonton di situ karena nanti akan berkaitan dan ada benang merah di antara vaksin, mekanisme vaksin yang ada di video sebelumnya dengan respon imun yang akan kita bahas kali ini. Karena respon imun ini merupakan suatu konsep utama dalam vaksinasi yang nantinya harapannya akan menimbulkan kekebalan adaptif terhadap seseorang yang kita berikan vaksin. Oke, untuk yang imunologi ini kita akan membahas mengenai respon imun yang dihasilkan oleh tubuh kita terhadap patogen, mikroorganisme patogen yang mereka menyerang menyerang tubuh kita. Oke, gambarnya seperti ini, respon imun ya. Jadi pada suatu ketika tidak terjadi invasi mikroorganisme patogen, maka tidak akan terjadi respon imun karena ya kayak tidak ada yang masuk ke dalam tubuh dan dikenali sebagai agen asing. Seperti tidak ada perang, maka damai-damai saja yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ketika terjadi entah perlukaan, entah dengan mekanisme apapun, sehingga mikroorganisme tersebut dapat masuk ke dalam tubuh kita dan menimbulkan efek yang kurang baik, maka akan ada respon dari tubuh kita yang kita sebut dengan respon imun. Karena sistem yang pertama kali akan merespon untuk melakukan defense ya, akan bertahan dari serangan patogen tersebut, yaitu adalah respon imun. Kenapa? Karena yang pertama, tubuh kita itu kan sebetulnya adalah good atau suitable environment untuk untuk bakteri ya. Oleh karena itu, ketika mereka invasi ke sini, maka didapatkanlah lingkungan yang enak untuk tumbuh dan berkembang untuk mereka, sehingga mereka akan bereplikasi atau tumbuh. Nah, kalau tumbuh bagaimana? Maka mereka akan menyebabkan penyakit atau gangguan pada fungsi tubuh kita. Oleh karena itu, respon imun ini bertugas untuk menghambat menghambat pertumbuhan dari mereka, sehingga tubuh kita terlindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Nah, ketika kita mengenal mengenai defense atau pertahanan diri kita dari lingkungan luar, maka kita kenal ada beberapa macam. Yang pertama, first line defense. Yang pertama kali akan defense dari patogen dan sebagainya itu adalah lingkungan luar yang melindungi bagian terluar tubuh kita yang melindungi dari lingkungan luar, seperti kulit ya, kemudian ada siliata yang merupakan diferensiasi dari sel epitel kita ya, yang nantinya akan membantu mengeluarkan patogen yang ada dalam tubuh, permukaan tubuh.
kemudian ada di sini ada ini ya, asam lambung, urin juga, air mata, yang kesemuanya itu fungsinya adalah untuk mengeluarkan patogen-patogen yang mereka sempat ini memasuki area mendekati tubuh kita tetapi belum masuk, mereka masih di luar, dan tubuh kita merespon untuk ya ini apa, tolong dihilangkan atau disingkirkan dari tubuh kita, first line defense. Kemudian ketika memasuki tubuh kita ya, patogen tersebut berhasil masuk tubuh kita, maka ada sel-sel imun yang ada di dalam tubuh kita yang nantinya akan menghadapi mereka. Terbagi atas dua macam. Yang pertama innate immunity atau kekebalan yang alamiah kita dapatkan yang ada di dalam tanda kutip semua orang ya, karena mungkin ada beberapa orang yang termutasi gennya sehingga ada beberapa yang mengalami imunodefisiensi pada bagian-bagian tertentu dari ini komponen sistem imun. Akan tetapi secara keseluruhan secara umum manusia memiliki dua kekebalan ini. Yang pertama innate immunity yang mereka akan muncul duluan untuk menghalau patogen-patogen yang masuk ke tubuh kita, tapi kerjanya itu tidak spesifik ya, jadi general kayak gitu. Mereka memakan dengan menghadapi dengan mekanisme-mekanisme yang umum. Oleh karena itu perform mereka cepat ya, mereka cepat untuk merespon, akan tetapi tingkat mereka bisa mengeradikasi itu tidak sebaik pada kekebalan adaptif adaptive immunity. Nah, ketika paparannya itu semakin lama, maka sel adaptif ini, kekebalan adaptif ini nantinya yang akan mengeradikasi datang ya, kemudian mereka akan membantu untuk menghilangkan patogen-patogen yang ada dalam tubuh kita. Nah, sel-sel komponen sistem imun ini teman-teman bisa lihat ada fagosit ya, sel-sel fagositosis ya, seperti makrofag, neutrofil dan lain-lain. Kemudian ada dendritik, komplement dan lain-lain, ada natural killer cells. Kemudian yang adaptive immunity kita biasa kenal dengan sel B limfosit dan sel T limfosit yang nantinya akan berdiferensiasi sehingga mereka intinya akan menghasilkan antibodi ataupun akan menghasilkan sitotoksik T limfosit yang akan membunuh sel-sel yang terinfeksi. Oke. Secara garis besar, kalau kita membicarakan mengenai sistem imun tubuh kita, mungkin rangkuman sederhananya seperti ini. Interaksi yang terjadi, kemudian komponen-komponen yang ada di dalam sel imun kita seperti ini. Akan tetapi pada kenyataannya, sistem imun yang saling berkaitan ini akan beratus-ratus kali lebih kompleks dari gambar yang ada di hadapan kita sekarang. Interaksinya, kemudian saling mengaktifasi satu sama lain dan sebagainya, dan bagaimana mekanisme eradikasinya, lalu sitokin apa yang dipakai dan memperantarai proses-proses tersebut. Nah, itu yang sangat kompleks pada sistem imun. Oke. Nah, untuk melihat dari sistem imun tersebut yang bekerja pada tubuh kita, kita kenal dulu, tadi kita sudah bahas ya yang di depan, bahwa ada innate dan adaptive immunity. Innate immunity ini ngulang aja ya, harusnya kan teman-teman sudah dapat di awal-awal, akan tetapi ini penting untuk kaitannya dengan respon imun. Kita mengulang lagi ya. Komponen-komponen sistem imun ini contohnya di innate ada neutrofil, basofil, eosinofil dan sebagainya sampai dendritic cell dan makrofag yang memiliki fungsi masing-masing. Dan kemudian adaptive immunity yang mereka adalah sel T dan sel B yang memiliki subset masing-masing yang fungsinya juga masing-masing spesifik. Oke. Dan dari innate immunity dan adaptive immunity ini ada suatu hubungan yang mana
ketika terjadi suatu paparan, maka ada, nah ini harusnya sel dendritik yang lebih dominan ya, bentar. Nah, maka patogen itu akan dimakan ya, difagosit oleh sel-sel fagosit. Tapi yang paling umum kita ketahui yang ada di jaringan ya, residen di jaringan, mereka hidup di jaringan dan terdistribusi di jaringan-jaringan kita, itu ada makrofag, ada juga dendritic cell ya, dan keduanya ini memiliki fungsi satu sama lain saling bekerja sama untuk menyampaikan informasi dari patogen ini. Kita ambil sampelnya ya, kita makan, kemudian kita ambil sampel. Oh, ternyata protein yang ada di patogen ini seperti ini. Kemudian kita translokasikan info dari protein yang ada di mikroba ini ke permukaan sel dengan cara MHC ya, Major Histocompatibility Complex. Dan utamanya juga ini harusnya dendritik di sini juga ikut ya. Nah, makrofag dan dendritik ini, tapi utamanya adalah dendritik sel ini, mereka akan menyampaikan informasi kepada naive lymphoid cell, tidak hanya T cell ya, tapi naive lymphoid cell yang nantinya ini akan berdiferensiasi menjadi ini lymphoid cell di sini aja ya. Yang nantinya mereka juga akan berdiferensiasi menjadi ini langsung ke sini B cell, atau juga mereka bisa mengaktifasi T cell ya dengan subset-subsetnya ya, T yang atas, TH1, TH17, TH2, T regulasi berdasarkan fungsi masing-masing. Dan juga T ini juga ada T helper yang nantinya further activation beta B cell ya. Lymphoid ini dia yang langsung berdiferensi ke B, maka akan mengaktifasi B. Kemudian yang melewati jalur T dulu juga bisa T helper untuk membantu mengaktifasi B cell yang nantinya akan menghasilkan antibody. Dan T ini, sel T ini nanti juga akan ada sitotoksik T limfosit juga, kemudian ada sitokin atau fungsi-fungsi tertentu dari TH ini, TH subset yang nantinya dia akan mempromot inflamasi atau menghambat inflamasi, dan keseimbangan antara satu sama lain ini dia yang akan menjadikan tubuh kita menjadi homeostatis. Responnya menjadi seimbang, tidak terlalu tidak inflamasi yang berlebihan ataupun tidak ada efek sama sekali. Itu harus diseimbangkan. Kalau inflamasinya terlalu tinggi, maka ada penyeimbangnya, yaitu regulasi anti-inflamatori. Seperti ini ya. Oke, tetapi ketika terjadi infeksi, maka yang paling dipromot itu yang TH1 dan TH17 ini, karena nanti penjelasannya di belakang kenapa terjadi inflamasi. Oke, jadi di sini poinnya adalah kita memiliki dendritic cell dan makrofag ini, tapi khususnya dendritic cell ini nantinya akan menyampaikan informasi, oh ini ada protein spesifik dari patogen nih, saya kasih infonya, kemudian kalian tolong bantu kami ya, karena kalian yang lebih hebat, kayak gitu intinya. Oke. Lalu pertanyaannya, ketika terjadi infeksi pada tubuh kita, maka bagaimana sih yang outcome yang kita dapatkan atau hasil yang ada di dalam tubuh kita? Dan ini juga menjelaskan dari video yang sebelumnya mengenai bioteknologi kemarin ya. Yang pertama adalah awal mula di sini terjadi paparan ya.
Kemudian mikroba ini nantinya mereka akan terus berkembang. Lihat grafik ini ya, mereka akan terus berkembang. Sekian lama semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mereka akan berkembang terus semakin banyak mengikuti garis ini ya, sehingga mereka akan menguasai tubuh kita, dan orang yang tidak bisa menangkal mikroba tersebut, maka mereka akan mengalami kerusakan persisten, kerusakan yang benar-benar tidak bisa dikendalikan sehingga menyebabkan kematian karena tubuh kita rusak. Yang kedua, jumlah mikroba dalam tubuh kita, mereka juga dapat mengakibatkan kita sakit di titik yang kedua ini ya. Nomor 2, sudah sampai tahap sakit, kita sudah mulai demam dan lain-lain, kerusakan pada tubuh kita. Akan tetapi sistem imun tubuh kita bisa menangkal sehingga dibunuh satu-satu tuh, dibunuh-bunuhi mikroorganisme tersebut, sehingga jumlahnya turun, makin turun, makin turun, makin turun. Dan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, tubuh tidak bisa fully eradicate atau membunuh semuanya, akan tetapi hanya sebagian, intinya performnya tuh nggak maksimal, sehingga jumlah mikroba itu masih ada dalam tubuh kita. Akan tetapi dia naik turun. Kalau sistem imun kita lagi jelek, maka mikrobanya naik ke atas. Kalau sistem imunnya lagi baik, turun lagi. Nah, inilah yang kita sebut dengan ini partially controlled. Ada, tetapi dalam kadar yang tidak menimbulkan penyakit dan muncul sewaktu-waktu ketika sistem imun kita lemah di sini ya. Nah, yang ketiga, ini yang kedua tuh yang ini persisten, partially control. Yang ketiga adalah ketika tubuh benar-benar bisa mengeradikasi mikroba patogen yang ada di tubuh kita ya. Jadi ada beberapa jenis respon imun dan hasilnya di tubuh kita. Nah, ini kalau yang di biru ini itu disease ya, bagian disease. Ketika jumlah mikroba melewati masuk ke bagian ungu ini, maka timbullah penyakit. Sedangkan kalau masih yang di kadar yang di kotak hijau ini, maka belum timbul penyakit. Seperti itu kalau teman-teman ini ngelihat ini ya grafiknya. Jadi intinya seperti itu. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah untuk perform yang bagus agar bisa tercapai nomor 3 ya, harapannya kan sistem imun kita baik. Nah, untuk itu kita harus mengenali cara kerja sistem imun kita dalam memberantas patogen. Maka mari kita lihat ini sains di balik ini ya, imun respon kita terhadap patogen. Oke, ini sebentar. Baik. Ya, secara simpel seperti ini. Ini tubuh, ini lingkungan luar. Ya. Nah, awalnya di sini itu hidup damai karena tidak ada serangan dari luar kayak gitu di dalam tubuh kita. Akan tetapi ketika terjadi suatu serangan, dia masuk ya mikroba patogen ke dalam tubuh, sehingga baratnya perang nih, ayo kayak gitu. Ya, hidup damai sudah tidak, karena akan terjadi peperangan melawan mikroba. Dan ketika terjadi peperangan ini, yang pertama kali datang untuk menyerang itu adalah innate immunity. Contohnya adalah dendritic cell, makrofag ya, kemudian ada juga neutrofil dan lain-lain. Oke, itu yang pertama. Kemudian
Tetapi patogen-patogen ini kan mereka terus berkembang nih, walaupun yang pertama kali innate immunity datang untuk melawan mereka, tetapi kan jumlahnya itu terbatas seperti ini. Dan keahliannya tuh ahlinya tuh mungkin bintang 2 kayak gini ya. Jadi dia masih sekedar bintang 3, masih cukupan lah untuk mengeradikasi seperti itu. Kalau mikrobanya itu lemah atau biasa-biasa aja, maka mungkin dengan cara ini sudah cukup lah untuk mengeradikasi. Tapi kalau mikrobanya makin berkembang karena mereka tuh cukup lihai dalam menghindari sistem imun, semakin banyak lah kayak gitu, sehingga innate immunity ini perlu bantuan dari adaptive immunity. Adaptive di sini ya, sel limfoid yang nantinya akan menjadi B dan T. Nah, mereka minta tolong ke sini dengan bantuan dendritic cell atau sebagian ada makrofag. Tetapi intinya yang ini dendritic cell akan menyampaikan pesan si A ini yang nyerang nih cirinya gini. Oke, mereka sampaikanlah sebagai antigen presenting cells. Ya, fungsinya menyampaikan antigen kepada adaptive immunity sehingga dibentuklah spesifik sel B dan T untuk menghadapi serangan dari mikroba tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, selain sel B dan T ini juga pada saat yang sama innate immunity ini butuh bantuan, karena misal di sini jumlahnya cuma 100 orang, 100 sel kayak gitu ya misal. Nah, mereka butuh bantuan juga dari tempat-tempat lain di dalam tubuh, khususnya dari aliran darah. Ya. Seperti ini. Maka mereka ngasih tahu nih dengan cara ngasih tahu sitokin merilis sitokin pro inflamasi yang menyebabkan adanya efek inflamasi. Efeknya seperti apa? Maka progenitor yang sel imun dari yang terdistribusi di sel darah di aliran darah ini nantinya akan menginfiltrasi ke site of infection. Mereka akan ikut bertarung ya di sini. DC lagi tambahan dan DC makrofag. Ini yang hijau yang tambahan ya, makrofag tambahan. Kalau spesifik tertentu nanti mungkin ada neutrofil, ada eosinofil lagi, ada makrofag, ada NK sel tambahan. Pokoknya banyak ngumpul di sini dan mereka ikut membantu untuk menyerang mikroba ini. Nah, jumlahnya sekarang adalah misalkan 100.000. Dari 100 mereka berhasil merekrut banyak sekali sel-sel lain dari dalam tubuh untuk menuju ke site infection ini, sehingga menyeranglah mereka ke mikroba patogen ini, dibantu dengan adaptive immunity dari sel B dan sel T ini. Sel B itu punya fungsi tertentu dan sel T juga punya fungsi tertentu. Sel B yang melepaskan antibodi ini nantinya akan langsung menyerang mikroba. Kemudian sel T ini yang nantinya ada CTL, cytotoxic T limfosit, mereka akan menyerang sel-sel yang telah dikuasai oleh mikroba tersebut. Karena mikroba ini itu ada yang sifatnya dia di luar sel, ya dia nempel aja, dia masih di luar sel, tapi ada yang bisa masuk di dalam sel kayak virus, beberapa mikroba dan jamur tertentu, mereka bisa hidup dan masuk di dalam sel. Oleh karena itu CTL ya, cytotoxic limfosit, ya maaf teman-teman kayak intinya gitulah, kok saya tiba-tiba lupa singkatannya. Nah, mereka akan menyerang home base yang diduduki oleh si teroris ini kayak gitu ya. Contohnya kalau antibody langsung mereka menyerang ke
penyerangnya ini, menginvasinya, dan yang menginvasi ini mereka juga bisa merebut apa namanya ya, kalau orang perang itu home base, contohnya mereka menduduki stasiun, menduduki koramil atau apa gitu. Nah, CTL ini fungsinya adalah menghancurkan si sel-sel ini, sehingga sel-sel kekebalan lain juga bisa ikut membantu untuk menyerang karena sudah tidak terlindungi oleh sel tersebut. Gambarnya seperti itu. Kita masuk ke detailnya. Oke, baik, kita masuk ke detailnya ya. Seperti inilah yang terjadi dalam respon imun di dalam tubuh kita. Pertama adalah patogen itu mereka akan menginfiltrasi tubuh kita sehingga masuk ke dalam tubuh, dan mereka itu masih di luar sel ya, masih di antara sel-sel kayak gitu. Nah, kemudian mereka juga bisa masuk ke dalam sel. Ini saya lupa seperti ini. Mereka itu bisa posisinya tetap mereka di luar sel karena mereka hidupnya itu memang di luar sel, tapi ada juga yang mereka hidupnya langsung masuk ke dalam sel untuk menginfeksi sel-sel tersebut. Nah, karena itu kita kembali ke sini, ketika suatu patogen itu masuk ke dalam tubuh kita, maka yang pertama kali merespon adalah innate immunity, dendritic cell, phagocytic cell, kemudian makrofag, kemudian ada sistem komplement ya, seperti ini. Nah, masing-masing itu memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, ketiga sel ini, makrofag, fagocytic, dan dendritic cell, mereka bisa mengcapture atau ngambil nih patogen tersebut kemudian dibunuh di dalam sel-selnya, walaupun sebagian itu juga tidak bisa dibunuh di dalam sel makrofag dan lain-lain tersebut. Oke, dan selagi membunuh mereka juga mengambil sampling, ini protein-protein yang tertentu spesifik yang ada di patogen ini. Nah, kemudian dendritic cell ini akan menyampaikan ke lymphatic system, ketemulah mereka sel B dan sel T melewati aliran darah kemudian menuju ini ya, lymphatic system. Mereka ngasih tahu nih, terus direspon oleh sel B dan sel T, mereka berdiferensiasi menjadi fungsinya masing-masing. Sel B menghasilkan antibodi, ada juga yang sel B dia tetap menjadi memori untuk paparan yang kedua mereka agar bisa langsung menyerang, karena nantinya nanti dulu sel B memori ya. Kemudian sel T ini juga mereka ada dua macam, TCD4 dan CD8. TCD4 helper itu nanti mereka juga akan membantu aktivasi sel B dan kemudian memodulasi mekanisme lain dengan cara mensekresikan sitokin untuk mendukung eradikasi. Kemudian CD8 ini mereka akan sitotoksik yang nantinya akan merusak sel-sel seperti tadi ya yang kita jelaskan. Dan yang sudah berdiferensiasi ini mereka akan masuk ke aliran darah kemudian menuju site of infection. Yang kedua, sebetulnya sel B dan sel T ini mereka kayak satpam atau hansip yang punya jadwal keliling masing-masing. Ya, mereka punya program nih, selalu muter di area sekitaran kampus atau sekitaran pabrik. Sama di tubuh kita juga ada sel B dan sel T yang mereka masuk ke aliran darah juga, kemudian mereka tersirkulasi dan kemudian balik lagi ya, seperti ini. Nah, ini fungsinya kayak hansip yang inilah lagi jaga malam, jaga pagi, keliling terus tiap hari. Nah, itu yang terjadi di sel dendritik ini. Kemudian ada sel fagosit yang tugasnya untuk mengfagosit juga. Kemudian nantinya akan mensekresikan sitokin tergantung kondisi yang diterima, yang dibutuhkan tubuh pada saat itu. Kemudian makrofag ini juga akan mengengulf atau mengcapture tadi ya, kemudian merelisis
patogen di dalam tubuh mereka, membreakdown dan merusak dengan bantuan ROS dan lysosomal enzim, ya, reactive oxygen species kalau ROS itu, sehingga patogen tersebut di dalam lisosom ini akan rusak. Nah, mereka juga mensekresikan sitokin proinflamasi, ya, yang nantinya akan meminta bantuan kepada sel-sel dari dalam darah atau dari jaringan lain untuk menuju ke site of infection, ya. Di darah itu kan sebetulnya ada juga leukosit yang mereka bersifat dorman. Kemudian makrofag ini selain sel dendritik, mereka juga dapat infiltrasi lagi ke dalam darah, dan suatu saat ketemu nih di dalam darah atau dendritik juga, ya, mereka ketemu sama sel B dan sel T yang sedang berpatroli. Oleh karena itu, ini loh ada yang menginfeksi. Oh iya, ya, langsung kami menuju ke site infection ke sini, ya. Nah, tibalah bantuan-bantuan itu datang ke tempat infeksi, yang di situ nantinya akan terjadi inflamasi. Ada sel B, sel T, NK sel, makrofag, dan lain-lainnya. Ini enggak saya tulis semua. Intinya nantinya mereka akan membantu untuk mengeradikasi lebih lanjut dari patogen ini, sehingga patogen ini nantinya akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Kemudian juga ada complement system, ya, yang khususnya mereka juga sebagian besar adanya di darah, ya, di sini. Complement system ketika patogen juga mereka masuk ke dalam darah sini, misalkan ini patogen, ya, patogen. Complement system ini juga akan efektif untuk mengeradikasi mereka. Di sini juga di jaringan yang terinfeksi juga mereka akan membantu mengeradikasi patogen-patogen tersebut dengan mekanismenya masing-masing, seperti opsonisasi dan MAC, yang nantinya akan, kalau opsonisasi itu mereka akan membantu, nih loh makrofag ini saya udah nandain si orang ini, kayak gitu. Kalau MAC itu mereka pelan-pelan melubangi membran sel yang ada di tubuh patogen tersebut. Selain itu, opsonisasi ini juga kaitannya seperti misalkan teman-teman, ya, lagi panen lebah. Nah, lebah-lebahnya tuh ngerubungi teman-teman, atau teman-teman itu dikerubungi sama semut lah, gitu. Gambarannya seperti itu yang terjadi di patogen kita, patogen yang menginfeksi. Berarti mereka gimana? Mereka jadi nggak kerja dengan maksimal, kemudian nggak tersiksa, gitu kan. Walaupun nggak meninggal, tapi mereka tuh tersiksa. Nah, itulah yang gambarannya mengenai opsonisasi. Kemudian kalau semakin banyak yang mengeributi dan luka banyak terjadi, yaitu yang MAC ini, yang ini, ya, maka akhirnya patogen tersebut juga dapat meninggal. Ya, jadi overview dari mekanisme respon imun tubuh kita terhadap patogen itu adalah gambaran umumnya seperti ini. Nah, yang membedakan adalah ketika suatu infeksi berbeda jenis, ya, ada mikroba, ada virus, ada fungi, ada parasit dan lain-lain, itu kompleks. Jadi masing-masing itu tiap bakteri, tiap virus, tiap jenis spesies, masing-masing itu memiliki mekanisme yang kompleks. Banyak sekali mekanisme yang terjadi. Tetapi secara umum responnya itu adalah seperti ini, ya. Dan respon kepada yang intraseluler dan ekstraseluler, entah nanti mekanismenya bagaimana. Kalau ekstraseluler, mereka akan dieradikasi di ekstraseluler oleh antibody, kemudian komplement sistem, kemudian ada sel-sel yang
kerjanya di luar sel. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam sel, maka yang lebih dominan untuk mengeradikasi itu lebih ke penghancuran sel seperti cytotoxic T limfosit dan NK sel, natural killer cell, yang ini akan menghancurkan mereka, dan keduanya ini saling bekerja sama satu sama lain seperti itu untuk menghasilkan efek eradikasi yang maksimal ya. Jadi kuliah kita ini nanti hanya akan overview saja, gambaran umum yang terjadi dan juga di masing-masing mikroba, karena ratusan ribuan jutaan data yang ada itu, setiap spesies itu dapat menginduksi reseptor yang berbeda, kemudian sitokin yang berbeda, kemudian jalur aktivasi yang berbeda, dan lain-lain banyak sekali. Kalau kita hafalkan semua, maka tidak akan kita tahu esensi dari pembelajarannya, sehingga bingung nantinya. Akan tapi kita hanya belajar mekanisme ini. Saya berikan mekanismenya seperti ini, dan nanti ada video selanjutnya. Saya masih susun PPT-nya, belum selesai karena banyak ya, terus merangkum dari banyak data menjadi satu. Kan tetapi kita hanya bicara di ranah keumumannya saja. Untuk spesifiknya, kalau teman-teman tertarik di bidang imunologi dan kaitannya yang lain-lain, maka teman-teman bisa baca di textbook untuk pengembangan diri masing-masing ke depannya. Oke, tapi yang teman-teman harus kuasai adalah konsep dari seperti ini ya. Ya, jadi mungkin sudah selesai kan ya. Oke, jadi ini yang akan kita bahas nanti. Ini juga mungkin tidak terlalu banyak saya bahas, karena yang penting teman-teman tahu konsepnya. Di sini nanti hanya contoh-contoh saja untuk jenis-jenis yang akan menyerang patogen, karena beda jenis patogen, maka sistem imun yang bekerja juga beda. Ya, gambarannya seperti itu ya. Jadi nanti ini ada di video yang kedua. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.